Nah, ini selanjutnya Bapak dan Ibu, ya, bagaimana langkah konkret menyelamatkan anak bangsa? Nah, terutama ini para peserta didik kita, Bapak dan Ibu, ya. Baik yang terpapar, yang tidak terpapar, yang terpapar kita selamatkan, yang tidak terpapar yuk kita selamatkan juga, ya, yaitu dengan melalui pendidikan karakter, ya. Nah, ini lagi marak sekali Bapak dan Ibu, ya, apalagi tadi yang saya sampaikan bahwasanya anak-anak dan remaja mudah sekali rentan terpengaruh oleh hal-hal negatif kalau kita kurang bentengnya. Ya, kalau kita kurang perlindungannya, kalau kita kurang apa namanya memberikan wejangannya bagi mereka. Nah, ini perlu sekali Bapak dan Ibu bisa kita lihat ya potret-potret anak di zaman sekarang ya, entah ini yang ada di dalam pikiran mereka, merokok berjamaah, pesta miras berjamaah, pesta nyabu berjamaah, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Mari kita satukan hati, satukan jiwa untuk yang namanya melindungi mereka bagi yang sudah terpapar. Bagaimana caranya untuk tidak terpapar kembali, untuk menghentikan secara permanen yang belum terpapar, kita jaga-jaga secara maksimal mungkin ya. Penanaman nilai-nilai positif tentunya ya. Nah, penanaman nilai-nilai positif, Bapak dan Ibu, artinya pendidikan karakter mengajarkan nilai-nilai seperti berkaitan dengan kejujuran, ya, tanggung jawab, rasa hormat, disiplin. Ini perlu diterapkan. Maka dari itu, tadi saya sampaikan, yuk pendidiknya dulu kita benahi berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan tanggung jawab, berkaitan dengan kejujuran, baru kita bisa menyampaikan, menerapkan kepada para peserta didik kita. Dengan nilai-nilai ini, maka remaja akan lebih mampu membuat keputusan yang baik dan menjauhi perilaku yang beresiko, termasuk penyalahgunaan narkoba tadi. Ya, itulah nilai positifnya Bapak dan Ibu. Selanjutnya berkaitan dengan pengembangan kecerdasan emosional. Nah, pendidikan karakter membantu remaja mengembangkan kecerdasan emosional, EQ-nya, ya, seperti kemampuan untuk mengelola stres, mengatasi tekanan dari lingkungan, ya kan? Terutama teman sebaya, biasanya tadi yang saya sampaikan bahwasanya teman sebaya ini sangat rentan sekali pengaruhnya ya. Jadi sangat besar sekali untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, ya. Atau misalkan mengelola perasaan negatif, artinya bahwa kecerdasan emosional ini adalah bagaimana caranya peserta didik kita untuk memiliki kemampuan dalam memanage dirinya sendiri terhadap hal-hal yang negatif. Karena eh, apa namanya? Ada beberapa ilmuwan menyampaikan, Bapak dan Ibu, bahwasannya kecerdasan emosional itu yang dapat apa namanya? Keberhasilan seseorang dapat menghasilkan kesuksesan seseorang ya. Secara data penelitian menjelaskan bahwa 80% orang sukses dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Ya kan? Selebihnya adalah kecerdasan yang lain, kemungkinan kecerdasan akademik atau kemudian kemungkinan kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan emosional inilah yang dapat apa namanya menghasilkan kesuksesan seseorang ya. Lalu kemudian selanjutnya berkaitan dengan peningkatan keterampilan sosial. Dengan pendidikan karakter, Bapak dan Ibu, ya, remaja diajarkan cara berinteraksi secara sehat ya dengan orang-orang di sekitarnya, dengan teman sebayanya, dengan gurunya, dengan orang tuanya, ketika dia di masyarakatnya, ya kan, membangun hubungan yang positif tentunya dan menolak tekanan dan dari sekitar lingkungannya, ya. Apalagi terlebih menggunakan narkoba. Nah, ini perlu sekali. Lalu kemudian pembentukan identitas dan tujuan hidup. Nah, pendidikan karakter dapat membantu remaja mengenali potensi dan harapan mereka apa, ya kan? Serta membangun kepercayaan diri remaja tersebut ya yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Nah, ini perlu dibangun bentuk oleh para pendidiknya, ya kan? Rasa percaya dirinya perlu dibentuk. Jadi untuk membentuk apa namanya kesuksesan seseorang, cita-cita seseorang
harapan seseorang, tentu sebagai pendidik, rasa percaya dirinya nih kita olah dulu, kita terapkan dulu, ya kan? Kita fokuskan dulu. Nah, baru kecerdasan-kecerdasan yang lainnya menyusul. Ya, apapun itu, Bapak dan Ibu, rasa percaya dirinya dibangunkan dulu, dibangkitkan dulu. Karena apa? Banyak para peserta didik kita ini saya apa namanya sering ini ya yang namanya mengajar itu tidak hanya langsung saya menjadi dosen, saya pernah mengalami menjadi seorang guru, bahwasanya di dalam satu kelas itu kan tidak semuanya orang aktif ya Bapak dan Ibu, tidak semua peserta didik aktif, melainkan ada peserta didik kita ya, tidak hanya satu, dua, tiga, sebetulnya banyak sekali, dia lebih identik pasif ya di dalam kelas. Nah, kemungkinan memang anak ini kurang rasa percaya diri. Nah, tapi sebetulnya dia secara intelektual, secara emosional, kognitifnya dia bagus ya. Nah, ini sayang sekali kita sebagai pendidik perlu menelaah itu. Kalau sudah kita ketahui penyebabnya apa, lalu kita bangkitkan rasa percaya dirinya apa sehingga harapan dia insya Allah akan tercapai. Ya, itulah tugas kita sebagai pendidik. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, Bu Nina, Bu Nina. Mohon maaf, penguatan peran orang tua dan lingkungan. Nah, ini penting sekali. Pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di sekolah, tadi yang saya sampaikan, tetapi juga di rumah. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga, antara guru, antara wali kelas dengan orang tua, ya kan? Lalu kemudian dengan masyarakat, ini penting sekali, ya. Jadi untuk membentuk apa namanya, untuk menguatkan pendidikan karakter, orang tua pun harus terlibat di dalamnya. Jadi kesemuanya itu ingat yang namanya apa namanya, tripusat pendidikan itu kan ada tiga ya. Jadi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nah, ini ketiganya harus saling bahu-membahu, harus saling terhubung satu sama lain, memberikan kontribusi satu sama lain ya. Jadi memang kita sebagai orang tua terkadang ketika memiliki anak yang bersekolah itu menyerahkan ke pihak sekolah saja, apapun yang terjadi ya sudah ada di sekolah. Nah, ini tidak baik juga. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, bisa menghubungi orang tua yang bersangkutan. Yuk, kita sama-sama berkolaborasi. Mari kita bentuk karakter anak kita. Mari kita bentuk apa namanya, kemampuan atau potensi anak-anak didik kita, ya, dengan berkolaborasi ketiga lingkungan itu, ya. Lalu kemudian penyuluhan dan edukasi tentang bahaya narkoba. Ya, selain pendidikan karakter, memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba, maka, nah tadi ya, diberikan penyuluhan. Ini biasanya gencar sekali Bapak dan Ibu, termasuk di apa namanya, dari kampus-kampus pun sering turun ya ke lapangan berkaitan dengan penyuluhan berkaitan dengan narkoba ya. Apalagi dari tim kepolisian, saya lihat ini gencar sekali ya, memberikan penyuluhan ke lapangan. Lalu kemudian dari tim pihak kesehatan memberikan penyuluhan ya berkaitan dengan narkoba. Agar apa? Agar anak-anak kita jangan sampai yang namanya mencoba-coba apalagi terpapar ya. Kita pun sebagai pendidik tidak apa-apa memberikan penyuluhan kepada anak-anak didik kita ke sekolah lain, saling sharing, saling apa namanya, berkontribusi, memberikan apa ya, memberikan sumbangan berkaitan dengan yang namanya narkoba melalui penyuluhan. Tidak apa-apa kalau misalkan Bapak dan Ibu guru mampu, tidak harus mencoba dulu ya. Narkoba itu bisa dilakukan, diberikan penyuluhan untuk mencegah ya. Jangan sampai kejadian sudah terjadi baru kita melakukan penyuluhan. Berdasarkan Permendikbud, Bapak dan Ibu, bahwa penguatan pendidikan karakter atau PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila pendidikan karakter, ya, terutama meliputi nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan. Ringkasnya adalah nilai karakter itu ini ada 5 ya. Religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, apa namanya?
Jadi apa ya? Perilaku melaksanakan ajaran agama ya terhadap kepercayaannya masing-masing. Kalau sudah kita taat, kita patuh terhadap agama yang dianutnya, ini maka terhindar dari hal-hal yang negatif. Intinya kan begitu ya. Lalu kemudian karakter nasionalis menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, ini kita ajarkan anak-anak kita ya lebih penting bangsa dan negara. Bagaimana jiwa nasionalis kita tempatkan. Lalu kemudian gotong royong, tentu gotong royong ini mencerminkan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan secara bersama ya. Termasuk kasus narkoba ini, yuk kita sama-sama kita ajarkan karakter kepada para peserta didik kita. Tanamkan pendidikan karakter, apa yang harus dilakukan ya. Lalu kemudian integritas, upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, sedangkan mandiri tidak bergantung kepada yang lain. Dia sudah apa ya sadar diri lah ya. Kalau mandiri ya sadar diri, karakter ini meliputi sikap tanggung jawab tentunya ya. Apa namanya sikap tanggung jawab, lalu kemudian konsisten baik secara perkataan dan sesuai dengan kebenaran. Biasanya kan seperti itu ya, orang-orang mandiri kan seperti itu. Nah, lalu kemudian Bapak dan Ibu ya, eh, apa ya, berkaitan dengan nilai utama ini boleh Bapak dan Ibu silahkan diterapkan di sekolah masing-masing. Karena memang melalui pendidikan karakter, insya Allah anak-anak kita memiliki potensi yang kita harapkan ya. Nah, inilah yang harus diterapkan oleh kita, baik sebagai orang tua, baik sebagai guru, baik sebagai masyarakat. Ya, pada dasarnya, kenakalan pada anak atau remaja adalah tanggung jawab kita bersama.